Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang belajar. Kali ini saya Ribo akan menjelaskan bagian akhir tentang materi subbarisan di subbab 3.4. Di sini kita akan melihat sebuah teorema yang dikenal sebagai teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema ini menjamin bahwa sebuah barisan terbatas akan memiliki subbarisan yang konvergen. Sebelum masuk ke teorema Bolzano-Weierstrass yang dimaksud, kita lihat dulu sebuah teorema. Saya tulis sebagai teorema 347. Teorema ini bicara tentang subbarisan yang monoton. Kita lihat bunyinya apa teorema tersebut. Jika Xn adalah sebuah barisan bilangan real, maka akan terdapat sebuah subbarisan dari barisan X yang monoton. Jadi teorema ini menjamin bahwa setiap barisan pasti mempunyai sebuah subbarisan yang monoton. Sekarang kita lihat pembahasan buktinya. Ya. Nah, di bukti ini kita menggunakan sebuah definisi, ya, definisi dari yang namanya puncak. Ya. Suku Xm dikatakan puncak, ya, jika nilai Xm lebih besar atau sama dengan Xn untuk semua n yang lebih besar sama dengan m. Artinya apa? Artinya bahwa suku Xm nilainya lebih besar atau sama dengan suku-suku, ya, atau nilai suku-suku setelah suku ke m. Jadi nilai Xm itu lebih besar sama dengan nilai dari semua suku setelah suku ke m. Kita lihat ilustrasinya begini. Kalau kita punya barisan monoton tidak naik gitu ya, atau barisan monoton turun, ya, maka setiap suku-sukunya itu adalah puncak, ya. Kita lihat kalau dia tidak naik atau dia barisan turun, maka kita punya X1 lebih besar sama dengan X2, lebih besar sama dengan X3, dan seterusnya. Jadi X1 itu puncak, X2 juga puncak, X3 juga puncak, dan seterusnya. Sedangkan barisan monoton tidak turun atau barisan monoton naik, dia tidak mempunyai puncak sama sekali. Karena nilai X1 lebih kecil sama dengan X2, ya, X2 lebih kecil sama dengan X3, dan seterusnya. Padahal kalau puncak itu, bayangkan dia puncak lebih tinggi dari, nilainya lebih tinggi daripada semua suku setelah dia. Sekarang kita lihat bukti lengkap dari teorema tersebut. Kita lihat ada beberapa kasus. Kasus pertama adalah jika Xn mempunyai tab berhingga puncak. Ya, jadi bayangkan kalau kita punya barisan Xn, ternyata dia mempunyai tab berhingga puncak. Kira-kira subbarisan yang monoton di barisan tersebut apa, gitu ya. Kita lihat, misalkan puncak-puncak tersebut kita daftar sebagai berikut. Ya, jadi Xm1, Xm2, Xm3, dan seterusnya dengan indeks dari kecil, ya, kita tulis ke yang besar. Jadi M1 lebih kecil dari M2, lebih kecil dari M3, dan seterusnya. Nah, karena Xm1, Xm2, dan seterusnya adalah puncak dengan indeks yang dari kecil ke besar, maka kita akan punya Xm1 lebih besar sama dengan Xm2, lebih besar sama dengan Xm3, lebih besar sama dengan, dan seterusnya, dengan M1 lebih kecil dari M2, lebih kecil daripada M3, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya diperoleh sebuah subbarisan XMK yang tidak naik. Ya.
tidak naik, atau bahasa lain adalah turun gitu ya. Sehingga jelas bahwa kita akan mempunyai subbarisan yang monoton. Selanjutnya kita lihat kasus kedua. Kasus kedua ini jika tidak ada puncak pada barisan XN. Jadi tidak ada puncak sama sekali ya. Jadi kita lihat yang pertama, karena X1 bukan puncak. Ya, jadi X1 ini bukan puncak nih. Ya, karena tidak ada sama sekali puncak di sana. X1 bukan puncak, maka akan terdapat sebuah bilangan asli S1 yang lebih besar daripada 1, semikian sehingga XS1 lebih besar daripada X1. Ya, karena dia bukan puncak, maka ada yang lebih tinggi dari dia. Kemudian XS1 juga bukan puncak, gitu ya. Maka akan terdapat S2 yang lebih besar daripada S1, semikian sehingga XS2 lebih besar daripada XS1. Begitu pula XS2 itu bukan puncak juga, maka akan terdapat S3 yang lebih besar daripada S2, semikian sehingga XS3 lebih besar daripada XS2, dan seterusnya. Sehingga akan diperoleh atau akan terdapat sebuah subbarisan XSK yang kira-kira apa? Naik atau turun nih? Naik, betul. Ya, dia adalah subbarisan yang naik. Jadi XS1 lebih kecil daripada X2, lebih kecil daripada X3, dan seterusnya dengan indeks yang naik. S1 lebih kecil dari S2, lebih kecil dari S3, dan seterusnya. Artinya kita punya subbarisan yang naik, berarti terbukti terdapat subbarisan yang monoton. Di kasus ketiga, kita misalkan terdapat sejumlah hingga puncak. Jadi ada beberapa puncak, namun sejumlah berhingga. Ya, kita lihat misalkan puncak-puncak tersebut adalah XM1, XM2, dan seterusnya sampai XMR dengan M1 lebih kecil dari M2, lebih kecil, dan seterusnya sampai MR. Nah, kita lihat XMR itu adalah puncak terakhir, gitu ya. Kalau puncak terakhir bawah, artinya setelahnya dia itu bukan puncak. Ya. Kita lihat S1 yaitu MR tambah 1 ya akan mengakibatkan S1 bukan puncak dari X. Karena apa? Karena S1 itu adalah indeks setelah MR gitu ya, dan MR itu suku ke MR itu adalah puncak terakhir gitu ya. Jadi XS1 bukan puncak dari X. Maka akan terdapat S2 yang lebih besar dari S1, semikian sehingga XS2 lebih besar daripada XS1. Nah, dengan cara yang sama juga kita akan dapat XS2 itu juga bukan puncak karena dia lebih dari atau suku setelah ke MR gitu ya. Dia bukan puncak dari X, maka akan terdapat S3 yang lebih besar daripada S2. Semikian sehingga XS3 lebih besar daripada XS2. Dan seterusnya. Artinya akan terdapat sebuah subbarisan XK dengan XS1 lebih kecil daripada XS2, lebih kecil daripada XS3, dan seterusnya dengan indeks yang naik. S1 lebih kecil dari X2, lebih kecil daripada S3, dan seterusnya. Artinya terbukti bahwa ada subbarisan yang monoton. Oke, cukup jelas sampai sini? Oke, selanjutnya kita lihat teorema akhir, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, di teorema Bolzano-Weierstrass ini, dia mengatakan bahwa setiap barisan bilangan real yang terbatas mempunyai sebuah subbarisan yang konvergen. Ya, teorema ini mengatakan sekali lagi bahwa setiap barisan real yang terbatas akan mempunyai subbarisan yang konvergen.
Kita lihat buktinya tidak terlalu sulit karena kita menggunakan teorema sebelumnya. Jadi misalkan xn adalah barisan real terbatas, ya, maka menurut teorema subbarisan monoton akan terdapat subbarisan xnk yang monoton berdasarkan teorema sebelumnya. Jadi kita punya subbarisan yang monoton. Dan karena xn adalah barisan terbatas, maka subbarisan yang tadi itu adalah barisan yang terbatas juga. Sehingga kita punya barisan xnk atau subbarisan xnk adalah subbarisan yang monoton dan terbatas. Nah, kalau kalian masih ingat teorema konvergensi monoton itu bilang jika sebuah barisan monoton dan terbatas, maka barisan tersebut adalah barisan yang konvergen. Itu yang akan menyebabkan subbarisan xnk ini adalah barisan yang konvergen. Karena subbarisan xnk adalah subbarisan yang monoton dan terbatas. Cukup jelas sampai di sini tentang subbarisan. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.